Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya di kelas 8 pada hari ini. Anak-anakku yang ibu cinta dan ibu banggakan, sebelum kita masuk materi yang lebih dalam, ibu akan mengingatkan, ibu tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini agar pandemi ini segera berlalu. Ada apa saja? Yuk kita lihat di sebelah, yaitu kita menggunakan masker, kemudian kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian juga menjaga mobilitas, ya. Dan pastinya selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Oke, kalau sudah semua kita ingatkan, kita terapkan, sekarang kita akan langsung masuk pada pembelajaran. Nah, silakan duduk yang manis, duduk yang rapi, duduk yang nyaman, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini ibu akan melanjutkan materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin? Ayo, siapa ya? Surya atau Keis atau Bagus atau siapa lagi yang tahu? Ya. Oke, materi minggu kemarin kita membahas tentang jenis-jenis dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Ada apa saja? Ada dari serealia, ada beras, ada jagung, ada gandum, ada sorghum. Kemudian juga ada jenis umbi, ada ubi jalar, ubi batang, kentang, talas, dan ada kacang-kacangan, ada kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, ya. Nah, itu dia materi minggu kemarin. Nah, untuk materi pada hari ini, ibu akan membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan. Teknik pengolahan bahan pangan itu dibagi menjadi dua. Teknik pengolahan bahan pangan kering dan teknik pengolahan bahan pangan basah. Ya, jadi untuk pada hari ini kita akan membahasnya yang pertama dulu, yaitu teknik pengolahan bahan basah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, satu nih ya, mengetahui macam-macam teknik pengolahan bahan pangan basah. Kemudian yang kedua, mengetahui tata cara pengolahan bahan pangan basah, ya, teknik pengolahan bahan pangan basah. Jadi itu ya anak-anak, semoga kalian nanti bisa mengerti dan bisa kalian pahami. Nah, perlu ibu ingatkan kembali bahwasanya kita ini kan membahas tentang bahan pangan ya, pengolahan. Di sini ada teknik-tekniknya, yang mana semua olahan itu, semua bahan pangan itu memang dalam bentuk yang masih mentah itu memang mengandung banyak nutrisinya. Tetapi juga ada juga yang mengatakan bahwasanya apabila juga dimasak itu juga akan menambah atau menguatkan nutrisinya. Tetapi ada yang perlu kita harus garis bawahi nih, harus kita ingatkan bahwasanya masih banyak orang-orang yang mengolah bahan pangan tersebut dengan cara yang salah. Sehingga apa? Sehingga nutrisi yang ada dalam kandungan dari bahan pangan tersebut hilang, tidak ada nutrisinya, vitaminnya ataupun proteinnya. Nah, jadi makanya kita akan bahas nih bagaimana sih tata caranya agar kita juga pada saat memasak bahan pangan tersebut bisa menjaga imun tubuh kita agar tetap kuat ya, dan pastinya vitamin, protein, nutrisinya itu tidak hilang. Ada apa saja? Yuk kita bahas selanjutnya. Oke anak-anakku, ya, yang pertama dari teknik pengolahan bahan pangan basah, panas basah,
teknik pengolahan bahan pangan panas basah. Berarti otomatis teknik yang digunakan di sini menggunakan cairan, yaitu bisa berupa dengan air ya, dengan air, atau disebut juga dengan moist heat, yaitu teknik pengolahan bahan pangan panas basah ya. Ada apa saja? Yang pertama di sini ada yang disebut dengan teknik merebus atau disebut juga dengan boiling. Kalian pasti sudah tahu ya teknik merebus Indomie, merebus air ya kan. Nah, coba kita lihat di sebelah ya. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih ya. Kemudian cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Nah, caranya bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan atau kepada air yang sudah panas atau mendidih. Nah, itu disebut dengan teknik boiling ya. Kayak misalkan kita merebus kentang, berarti kita kalau kita gunakan teknik mendidih, otomatis kita masukkan air dulu ke dalam wadah, bisa panci ya. Kemudian tunggu sampai mendidih, kemudian kita bisa masukkan bahan tersebut seperti misalkan kentang atau misalkan talas dan masih banyak lagi. Gampang ya untuk teknik mendidih. Lanjut, ada yang kedua, ada yang disebut dengan teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching ya. Yang mana teknik poaching ialah cara memasak makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius ya. Bahan makanan yang di poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, kemudian sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu air yang diberi asam, cuka, atau susu. Nah, itu untuk teknik yang kedua. Kemudian ada apa lagi? Teknik yang ketiga, yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Ya, yang mana teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Kira-kira setengah dari bahan yang direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan makan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Jadi untuk teknik merebus sedikit cairan itu, airnya itu setengah dari bahan yang akan kita rebus ya. Oke. Kemudian yang keempat ada teknik menyetup atau menggulai atau disebut dengan stewing ya. Stewing atau menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Jadi bumbunya ditumis dulu dan direbus dengan cairan yang berbumbu, dan cairannya tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dengan api yang sedang itu agar waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dalam teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dapat dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Jadi untuk yang menyetup itu bahannya itu harus tumis terlebih dahulu dan sudah direbus, dan harus sering diaduk-aduk ya secara perlahan-lahan. Kemudian ada yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5 benar ya. Yang kelima ada teknik mengukus atau disebut dengan steaming. Kalau mengukus mungkin sudah sering kalian pernah tahu, dan mungkin kalian juga yang perempuan barangkali sudah ada yang pernah mencobanya. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih ya. Yang mana sebelum kita mengukus bahan makanan tersebut, kita harus siapkan dulu nih alat pengukusnya, dan siapkan juga air yang sudah dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Nah, kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus.
Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut ya. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang. Nah, kemudian karena bersentuhan langsung dengan air. Nah, makanan yang diolah dengan cara ini yaitu ada puding, ada bolu, ada maupun sayuran, ikan, dan ayam. Oke, gimana? Paham ya? Insya Allah paham. Selanjutnya ada yang keenam, ada teknik mendidih atau simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Nah, tadi dididihkan dahulu, kemudian api yang digunakan itu apinya harus sedang, kemudian apinya dikecilkan di bawah titik didih dalam dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung ya, kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging. Masya Allah, jadi biar baunya itu menyengat sempurna. Kemudian ada yang terakhir nih anak-anak. Yang terakhir ada teknik mengetim. Nah, mengetim itu memasak makanan dengan 2 buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil, jadi satunya kecil, satunya agak besar atau sedang. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup lama, biasanya menggunakan untuk membuat nasi tim atau membuat coklat. Gimana? Sudah pada paham? Insya Allah kalian bisa mengerti. Kalau misalkan kalian masih bingung, bisa cari di internet atau cari di YouTube untuk gambaran cara-caranya. Ibu hanya menyampaikan secara teoritisnya saja. Semoga kalian bisa mengerti, bisa memahami. Mungkin kalian juga ada yang sudah pernah melakukan dari beberapa teknik-teknik yang tadi ibu telah sampaikan. Nah anak-anak, untuk materi hari ini cukup segitu saja ya. Walaupun mungkin terlihat simple-simple, tetapi kalian juga harus mengerti dan mungkin bisa kalian praktekkan di rumah ya. Nah anak-anakku, untuk hari ini kesimpulannya bahwasanya bahan pangan itu mengandung banyak nutrisi, apalagi saat kita memasaknya dengan tata cara yang baik dan benar ya, yaitu dengan menggunakan beberapa tata cara seperti tadi, ada teknik mendidih, ada teknik mengetim, yang kemudian juga ada teknik yang uap gitu kan, dan masih banyak lagi. Dari semua teknik-teknik yang tadi harus kita bisa terapkan, apalagi khususnya perempuan ya, kalian kan suka memasak ya di rumah, bantu ibu di rumah memasak agar kandungan dari bahan pangan yang kita gunakan itu tidak hilang ya anak-anak. Kemudian ingat-ingat ya, jangan lupa untuk kalian mengerjakan soalnya di e-learning ya, soalnya dikerjakan dengan baik agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Lupa untuk materi minggu depan, yaitu materinya tentang teknik pengolahan bahan pangan panas kering. Nah, kita masih membahas tentang teknik-teknik ya. Oke, cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan kurangnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Yuk, tangan kalian semuanya bersama. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.